Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai dibicarakan. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menegaskan, tidak bisa berbuat banyak untuk mengesahkan RUU tentang perampasan aset. Jika pemerintah ingin RUU perampasan aset disahkan, maka harus melobi Ketua Umum Partai Politik terlebih dahulu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong Undang-Undang Perampasan Aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Mahfud MD meminta Komisi 3 mendukung pengesahan RUU tentang perampasan aset. Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung Pak. Karena orang korupsi itu Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara Pak. Itu pencucian uang Pak. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar RUU tentang perampasan aset segera disahkan. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan. Dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Sementara Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut, saat ini momen yang tepat untuk mengesahkan RUU perampasan aset, menyusul banyak laporan masyarakat terkait gaya hidup hedonis penyelenggara negara. Ketika ada beberapa laporan masyarakat, ya atensi masyarakat terkait dengan gaya hidup dari penyelenggara negara misalnya, terlebih saat ini KPK juga sedang melakukan proses penyidikan terkait dengan perkara yang terbaru yang sempat ramai menjadi pemberitaan. Saya kira ini waktu yang tepat untuk segera mensahkan RUU perampasan aset sebagai support dari penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan ya. Karena pada gilirannya kan setiap perkara korupsi pasti ujungnya adalah adanya perampasan aset. RUU perampasan aset telah diusulkan menjadi legislasi prioritas sejak tahun 2012. Draft RUU perampasan aset sempat diajukan pemerintah ke DPR pada 2 Februari 2015, namun tak ada kelanjutannya. Tahun ini, RUU perampasan aset masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas Prioritas. Namun hingga kini, pemerintah dan DPR belum membahas. Kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset sangat mendesak untuk memudahkan merampas aset pelaku kejahatan korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu mengapa Komisi 3 DPR RI hingga kini seakan tak berani membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset? Kita berbincang langsung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan. Selamat malam, Pak Trimedia. Selamat malam, Mbak.
Jadi sampai sekarang tuh apa sih hambatannya? Kenapa seakan Komisi 3 DPR ini tidak membahas sama sekali, parpol ini tidak membahas sama sekali soal RUU perampasan aset? Apa yang jadi kendala? Pertama, ini bukan domainnya Komisi 3, Mbak. Karena proses pembahasan rancangan undang-undang di DPR itu adalah DPR ketemu dengan pemerintah, kemudian ada list RUU yang akan dibahas, ada yang jangka waktu 1 tahun, ada yang 5 tahun, ya biasanya seperti itu. Kemudian setelah itu disepakati mana yang prioritas, dan prioritas ini nanti akan dilihat, misalnya kalau soal narkotik itu diserahkan kepada Komisi 3, soal RUU MK diserahkan Komisi 3, yang lain-lain bisa ditaruh, misalnya tempo hari Ciptaker itu pansus, semua komisi dilibatkan. Jadi ini bukan domainnya Komisi 3, Komisi 3 akan mengerjakan seandainya ada perintah atau surat pimpinan DPR yang meminta Komisi 3 menyerahkan untuk mengerjakannya. Jadi bukan domainnya Komisi 3, ini domainnya DPR. Terusus lagi kita belum tahu di balik sudah sampai mana. Nah, Begitu, Mbak. kalau tadi Pak Bambang Pacul bilang bahwa ya kalau DPR sih oke-oke aja, asal ada restu dari para ketua umum parpol. Sejauh ini memang belum adakah bahasan begitu dari partai politik, belum menganggap ini sesuatu Itu, yang Pak prioritas? Bambang Pacul, kita menafsirkannya terlalu sempit. Padahal Pak Bambang Pacul itu bicara umum. Karena apapun partai anggota DPR adalah perpanjangan tangan partai. Saya menjadi anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan karena diusulkan Ibu Ketua Umum dan Pak Sekjen menjadi caleg, kemudian saya bertarung, saya terpilih. Jadi bukan semata-mata karena Trimedia Panjaitan saya bisa jadi anggota DPR, tapi oleh partai. Kedua, biasanya ada pertemuan berkala dengan DPP. Nah, ketiga, biasanya komunikasi itu ketua fraksi dengan DPP. Apakah ketua umum, apa sekjen, ataukah dalam rapat-rapat DPP. Karena itu, saya kira hampir semua partai politik, termasuk PDI Perjuangan, ketua fraksinya itu adalah DPP partai. Sehingga mereka bisa, ketua fraksi itu berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi garis politik dari partai, apa yang menjadi termasuk mengawasi anggota DPR yang suka tidak masuk, atau habis absen, habis bertanya tapi kalau dia di PDI keluar. Perjuangan sendiri di tingkat fraksi misalnya belum pernah dibahas soal ini. Kita belum pernah bahas, Mbak. Ini kita belum pernah bahas, dan kita juga belum tahu apakah pemerintah dengan DPR, dalam hal ini tentu DPR diwakilkan oleh badan legislasi, sudah sepakat untuk membahas ini. Nah, kalau sekarang kan begini, dengan adanya kasus... Kemudian dengar dulu, Mbak. Kemudian disampaikan kepada paripurna, kemudian paripurna. Ya, misalnya alurnya sudah tahu besok, Pak Trimedia. Oke. Nah, tapi begini, Nah. yang ingin saya sampaikan begini. Karena kan sejak adanya kasus Rafael Alun misalnya itu salah satu triggernya saja pemicu. Banyak misalnya kelompok masyarakat bilang bahwa harusnya ini ada pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset, atau Pak Mahfud juga di depan Komisi 3 kan bilang didorong RUU perampasan aset. Tapi kalau sampai sekarang belum dibahas antara pemerintah dan Balik misalnya. Enggak, Pak Mahfud itu kan baru bilang rapat kemarin. Iya, oke. Nah, tapi kalau dari DPR sejauh ini menganggap ini perlu atau tidak, Pak Trimedia? Sebentar, Mbak. Dan Pak Mahfud itu menyampaikan itu prolog, ya. Sebelum dia menyampaikan yang umum, dia sampaikan prolog. Pada saat kita beberapa bulan yang lalu rapat dengan Pak Mahfud, dia nggak ada menyampaikan ini, Mbak. Baru kemarin disampaikan, mungkin ada peristiwa ulun itu, kemudian itu disampaikan. Nah, sekarang ini DPR tanggal 14 minggu depan kita sudah reses. Hari Jumat libur pasca. Kalau dilihat dari timetable ini, apalagi kita tahu bulan 6 sudah ada DCS, ya semua konsentrasi orang, ini sudah tahun politik, itu menurut prediksi saya sudah agak sulit, ya. Kenapa misalnya pemerintah tidak dari 2 tahun yang lalu mendorong ini, kalau misalnya ini menjadi prioritas yang sangat penting bagi pemerintah. Kalau saya tidak salah ingat, Pak Jokowi itu menyampaikan apa yang ditayangkan tadi
itu tahun lalu ya, akhir tahun lalu Pak Jokowi menyampaikan itu. Oke, jadi sejauh ini tidak mungkin ya kalau dari masa saat ini untuk dibahas begitu ya Pak Trimedia. Kalau lihat dari timelinenya yang ada ke depan, agendanya nampaknya tidak mungkin dibahas. Kalau saya lihat constraint waktunya ya, itu menurut saya pribadi itu kelihatannya sulit ya. Oke. Kenapa? Kami itu minggu depan sudah reses, kemudian kami 1 bulan akan reses, masuk bulan berarti bulan 4, bulan 5. Nah bulan 6 itu sudah DCS, daftar caleg sementara. Ya, pada saat pembahasan undang-undang, absen itu penting, quorum itu penting. Apakah quorum bisa terpenuhi? Kalau katakanlah pemerintah dengan DPR sudah sepakat, undang-undang ini dibahas. Saya khawatir dalam pembahasannya, anggota yang ada sekarang ini Oke, Pak Trimedia, tampaknya terputus komunikasinya. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK. Pak Pahala, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Tadi Pak Trimedia sebelumnya menyampaikan kalau lihat dari timelinenya sejauh ini tampaknya mustahil begitu untuk dibahas RUU perampasan aset. Tapi kalau dari KPK melihat seberapa penting sebenarnya ini untuk dibahas dan diwujudkan? Kalau penting ya tentu saja penting. Saya pikir semua orang juga merasa ini penting ya. Di samping itu kita seingat saya dulu di pimpinan yang lama sebenarnya 2 yang kita bahas gitu, yang kita ingin dorong gitu selain perampasan. Yang kedua pembatasan transaksi tunai gitu. Jadi waktu itu kita lihat 2 ini kalau bisa sejalan itu sangat baik gitu. Yang satu buat pencegahan gitu di pembatasan transaksi tunai. Yang satunya lagi untuk lebih ke penindakan dalam bentuk perampasan gitu. Jadi kalau teknisnya tentu saja Pak Trimed dan anggota Dewan plus pemerintah, kami di KPK pelaksana undang-undang saja gitu. Kalau bilang penting ya penting, 2 itu penting. Bukan hanya perampasan tapi satu lagi pembatasan transaksi kartal atau tunai. Jadi kalau dari KPK melihatnya 2 itu. Pembatasan transaksi kartal juga tadi soal perampasan aset dikemukakan lagi oleh Pak Mahfud kemarin, Pak Pahala. Tapi dikatakan Pak Trimedia harusnya ini jauh-jauh hari kalau mau dijadikan prioritas oleh pemerintah 2 tahun lalu, bukan sekarang, waktunya sudah mepet. Pak Pahala lihatnya apa sih yang jadi kendala sebenarnya untuk RUU ini didorong oleh pemerintah maupun DPR? Waduh, sekali lagi Mbak, kami di KPK ini pelaksana undang-undang, jadi pemerintah yang bekerja sama dengan legislatif Mbak gitu. Tapi kalau dibilang penting itu penting. Dan seingat saya bukan 2 tahun yang lalu, mungkin udah 10 tahun yang lalu kita bahas ini bolak-balik gitu ya. Isunya sudah 2 ini, perampasan dan pembatasan kartal. Karena waktu itu kita bilang laporan harta ini juga kurang giginya kalau tidak ada misalnya sanksi buat yang terbukti misalnya menyembunyikan harta dan segala macam, dan kita lihat ada peluangnya lewat RUU perampasan. Kita pikir itu, Mbak. Oke, ini dianggap penting. Terakhir Pak Trimedia, kalau KPK bilang penting, jadi bagaimana solusi ke depannya? Ya meskipun di saat ini tidak mungkin dibahas ya, kalau di timeline yang tersisa Pak Trimedia, tapi ke depannya apa sih yang bisa didorong agar ini terwujud? Kalau Pak Pahala bilang bahkan tadi sudah 10 tahun lalu ini dibahas, tapi tidak ada hasil. Kalau saya jujur aja suka dengan cara-cara Pak Mahfud itu, ya. Dia tweet, kemudian jadi rame, kemudian juga semua aparat penegak hukum bekerja, ya. Sehingga kita harapkan termasuk sementara ini di Kemenku apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, seandainya betul, katakanlah 35T, yaitu berapa banyak uang yang bisa kita selamatkan. Apa yang ada sekarang, di samping kita juga melihat bagaimana pertemuan pemerintah dengan DPR, apakah ini masih memungkinkan dibahas di sisa masa jabatan. Karena kita pemilu legislatif itu 14 Februari 2024 ya. Kemudian DCS itu daftar caleg sementara itu sudah akan keluar bulan Juni. Jadi ya. Yang tapi diharapkan bisa. Dan kita akan bicara kalau pembahasan undang-undang itu mencari quorum. Oke. Ya semoga ini tidak jadi pembahasan bertahun-tahun berikutnya, tapi betul-betul bisa direalisasikan kalau tujuannya sama. Terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan. Terima kasih Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Selamat malam Pak Pahala. Terima kasih.